Pemirsa, serangan siber kembali menghantam Indonesia dengan menargetkan Pusat Data Nasional atau P. Akibat serangan ini, Pusat Data Nasional atau PDN mengalami serangan siber jenis ransomware bernama Brainchipper. Serangan ini pun berhasil menginfeksi dan mengenkripsi data penting. Serangan ini diduga berdampak luas pada layanan umum yang menggunakan data dari PDN, yakni layanan iKTP, yang mana proses pembuatan dan penggantian iKTP terhenti total dan menyebabkan kesulitan mengurus administrasi kependudukan. Kemudian, layanan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nur Alifah Zakiah dengan NIM 12512600091 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 2 kelas 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah studi kasus yang berkaitan dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yaitu kasus kebocoran data Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada tahun 2024. Kasus ini berkaitan dengan materi negara hukum, penegakan hukum, dan ketahanan nasional. Pada tanggal 20 Juni 2024, Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS milik pemerintah Indonesia mengalami serangan siber berupa ransomware Brainchipper. Serangan ini menyebabkan berbagai layanan publik mengalami gangguan seperti layanan keimigrasian, administrasi kependudukan, serta beberapa layanan pemerintah lainnya. Akibat serangan tersebut, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan publik. Pemerintah melalui kementerian terkait, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, serta instansi lainnya melakukan pemulihan sistem dan penyelidikan terhadap penyebab serangan tersebut. Kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena menunjukkan bahwa keamanan data pemerintah masih memiliki kelemahan yang perlu segera diperbaiki. Sumber informasi mengenai kasus ini berasal dari berbagai media nasional seperti Kompas, CNN Indonesia, serta keterangan resmi dari pemerintah. Menurut saya, kasus kebocoran data PDNS merupakan salah satu contoh penting yang berkaitan dengan konsep negara hukum. Dalam negara hukum, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk melindungi data dan menjamin pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Selain itu, kasus ini juga berkaitan dengan penegakan hukum karena diperlukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab serangan serta memastikan adanya pertanggungjawaban apabila ditemukan unsur kelalaian ataupun pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Dari sisi ketahanan nasional, keamanan siber merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas negara. Apabila sistem pemerintahan mudah diserang, maka pelayanan kepada masyarakat akan terganggu dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga dapat menurun. Oleh karena itu, keamanan digital saat ini tidak hanya menjadi persoalan teknologi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan nasional Indonesia. Menurut saya, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan sistem keamanan siber dengan menggunakan teknologi yang lebih modern. Kedua, melakukan audit dan evaluasi keamanan secara berkala terhadap seluruh sistem pemerintahan. Ketiga, menyiapkan sistem pencadangan atau backup data agar layanan publik tetap dapat berjalan apabila terjadi serangan. Keempat, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang keamanan siber melalui pelatihan yang berkelanjutan. Terakhir, memperkuat penerapan Undang-Undang Perlindungan Data agar keamanan data masyarakat semakin terjamin. Dari kasus ini, saya belajar bahwa perkembangan teknologi memang memberikan banyak manfaat, tapi juga membawa tantangan baru berupa ancaman terhadap keamanan data. Sebagai warga negara, kita tidak hanya mengandalkan pemerintah dalam menjaga keamanan digital, tetapi harus lebih berhati-hati dalam menggunakan internet, menjaga data pribadi, serta meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya keamanan informasi. Saya berharap pemerintah dapat terus memperkuat sistem keamanan digital agar masyarakat merasa lebih aman dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Demikian pemaparan saya mengenai kasus kebocoran data Pusat Data Nasional Sementara tahun 2024. Semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua mengenai pentingnya penegakan hukum, perlindungan data, dan penguatan ketahanan nasional di era digital. Demikian pemaparan saya mengenai kasus kebocoran data Pusat Data Nasional Sementara pada tahun 2024. Semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua mengenai pentingnya penegakan hukum, perlindungan data, dan penguatan ketahanan nasional di era digital.
Terima kasih atas perhatian Ibu Syifa dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.